Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elina yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menjelaskan materi kali ini. Kelompok kami kali ini akan menjelaskan materi mengenai Standar Nasional Pendidikan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Nah, ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Kemudian tujuan dari materi kali ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui pengertian standar penilaian, mahasiswa mampu mengetahui lingkup penilaian, mahasiswa mampu mengetahui prinsip penilaian, kemudian mahasiswa mampu mengetahui bagaimana mekanisme penilaian, mahasiswa mampu mengetahui bagaimana prosedur penilaian, kemudian mahasiswa mampu mengetahui apa saja instrumen penilaian, mahasiswa mampu mengetahui karakteristik kurikulum pendidikan di Finlandia. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengetahui komponen kurikulum pendidikan di Finlandia. Nah, jadi penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai pencapaian belajar siswa. Nah, penilaian ini itu menjadi bagian integral dari tugas seorang guru yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya itu ada penilaian pendidikan dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Itu adalah proses untuk mengumpulkan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian tingkat mutu kompetensi, ujian nasional, dan juga ujian sekolah atau madrasah. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup penilaian. Nah, ruang lingkup penilaian itu sendiri adalah ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir dan aktivitas otak. Kemudian ada ranah keterampilan. Itu adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, dan mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, dan juga tugas tertentu. Nah, ruang lingkup penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 memiliki pokok atau inti yang sama dengan yang terdapat pada peraturan sebelumnya. Ruang lingkup penilaian dalam kurikulum 2013 itu meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Nah, yang pertama itu ada ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, menurut Bloom, segala upaya yang mencakup aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Nah, dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai ke jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga penilaian.
Nah, yang kedua itu ada ranah efektif. Ranah efektif sendiri itu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila seseorang memiliki penguasaan kognitif yang tinggi dalam ranah afektif. Terdapat 5 jenjang oleh Krathwohl dan kawan-kawan, yaitu yang pertama receiving, yang kedua responding, yang ketiga following, yang keempat organization, yang kelima ada characterization. Nah, yang terakhir itu ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Kunandar 2015, ranah pengetahuan merupakan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai peserta didik untuk melalui proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Newton itu mengelompokkan beberapa tujuan penilaian berdasarkan berbagai penggunaannya. Yang pertama yaitu keperluan evaluasi sosial. Penilaian itu digunakan untuk menilai dampak sosial suatu program. Kemudian keperluan formatif. Penilaian itu dilakukan selama proses untuk memberikan umpan balik. Kemudian ada keperluan monitoring. Penilaian itu digunakan untuk memantau pelaksanaan suatu program atau kebijakan agar sesuai dengan prosedur atau yang direncanakan. Kemudian ada keperluan transfer. Penilaian itu dilakukan untuk menilai apakah hasil yang dicapai itu dapat dipindahkan ke konteks atau situasi yang lain. Kemudian ada keperluan penempatan. Penilaian itu digunakan untuk menempatkan individu atau kelompok sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian ada keperluan diagnosis. Penilaian itu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh kelompok atau individu tersebut. Kemudian ada keperluan pedoman. Penilaian itu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman atau pedoman dalam pengambilan keputusan atau perencanaan. Kemudian ada keperluan kualifikasi. Penilaian itu digunakan untuk menilai apakah seseorang itu memenuhi standar atau kualifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian ada keperluan seleksi, di mana penilaian ini itu digunakan untuk memilih individu atau kelompok yang paling tepat yang sesuai dengan peran atau tugas tertentu. Kemudian ada keperluan perizinan. Nah, penilaian ini itu digunakan untuk menentukan apakah suatu individu itu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan atau lisensi tertentu. Kemudian ada keperluan memilih sekolah. Nah, penilaian itu digunakan untuk membantu orang tua ataupun siswa dalam memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada monitoring keperluan lembaga. Nah, penilaian itu digunakan untuk memonitor kinerja dan kebutuhan lembaga atau organisasi. Kemudian ada keperluan alokasi sumber daya. Nah, di sini penilaian itu digunakan untuk menentukan pembagian sumber daya seperti anggaran atau waktu. Kemudian selanjutnya yaitu keperluan intervensi organisasi, di mana penilaian ini itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu area yang memerlukan perbaikan atau perubahan dalam. Baik, materi selanjutnya setelah prinsip penilaian yaitu ada mekanisme penilaian. Nah, mekanisme penilaian sendiri adalah sistem atau teori atau upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Untuk memantau kemajuan, kemudian melakukan perbaikan pembelajaran
dan untuk menentukan keberhasilan belajar dari peserta didik. Nah, untuk mengukur keberhasilan ini, proses pencapaian kompetensi ini perlu ditetapkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM sendiri adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik itu terdapat dalam pasal 9 bab 6 Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu yang pertama, perancangan strategi penilaian oleh pendidik yang dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, ada penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, ada penilaian aspek pengetahuan, dilakukan melalui teks tertulis, teks lisan, dan juga penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dan yang keempat, ada penilaian keterampilan yang dilakukan melalui praktik, produk proyek portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Kemudian yang kelima, ada peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Jadi, ketika peserta didik ini tidak mencapai pada KKM yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan, nanti peserta didik ini diharapkan mampu untuk mengulang atau mengikuti pembelajaran atau penilaian akhir remedi. Jadi mereka akan memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya itu belum mencapai pada KKM. Dan yang keenam, ada hasil penilaian pencapaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Ini disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Nah, materi selanjutnya yaitu materi prosedur penilaian. Nah, prosedur penilaian sendiri dalam proses penilaian ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar nantinya pemberian penilaian ini lebih bermakna atau otentik. Nah, hal ini itu sangat diperlukan. Prosedur penilaian ini itu sangat diperlukan agar hasil dari penilaian itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan dan berkaitan dengan objek-objek yang dinilai. Nah, ada dua penilaian yang akan dinilai, yaitu penilaian aspek sikap dan juga ada penilaian aspek pengetahuan. Nah, ada juga beberapa cara atau tahapan yang dilakukan untuk penilaian aspek dan juga penilaian pengetahuan. Nah, yang pertama itu ada penilaian aspek sikap, itu dilakukan melalui tahapan, yaitu yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Kemudian, mencatat perilaku peserta didik dengan observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh pendidik. Jadi, nanti setelah kita melakukan observasi atau mencatat atau melakukan pengamatan dari sikap seorang peserta didik, nanti kita sebagai pendidik itu akan menindaklanjuti hasil pengamatan tersebut. Kemudian setelah kita menindaklanjuti, kita menyusun beberapa hasil, itu nanti kita akan melakukan yang keempat, tahapan keempat, yaitu mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada penilaian aspek pengetahuan yang dilakukan oleh pendidik itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Jadi kita sebelum memulai penilaian, kita harus menyusun dulu penilaian apa yang akan dilakukan dari segi apa saja, pengetahuan apa saja yang akan kita nilai. Kemudian nantinya mengembangkan instrumen penilaian. Jadi kita
menilai itu harus memiliki beberapa tahapan atau beberapa catatan ketentuan yang dilakukan untuk melakukan penilaian. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan penilaian. Kita menilai pengetahuan dari peserta didik itu. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka. Jadi, jika sebelumnya pada penilaian aspek sikap itu kita tidak menggunakan hasil penilaian dalam bentuk angka. Jadi, jika dalam penilaian sikap kita itu menggunakan penilaian deskripsi dalam bentuk deskripsi, tapi jika pada penilaian aspek pengetahuan kita itu menggunakan hasil penilaian dalam bentuk angka. Contohnya yaitu 0 sampai 100. Tapi kita juga menggunakan penilaian deskripsi, tapi deskripsi penilaian sikap dan juga pengetahuan itu berbeda. Jadi ketika kita melakukan penilaian sikap, mungkin kita mendeskripsikan secara singkat tentang bagaimana sikap peserta didik sekolah. Tapi jika kita melakukan penilaian pada aspek pengetahuan, kita itu akan mendeskripsikan kekurangan apa saja atau kelebihan apa saja dari peserta didik dan sejauh mana peserta didik itu mampu untuk mengetahui dan memiliki pengetahuan dalam pembelajaran itu sejauh mana, seperti itu. Baik, dan juga setelah prosedur penilaian ini, materi selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke. Terus yang selanjutnya ada prosedur penilaian. Nah, menurut pasal 13 Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 disebut bahwa prosedur penilaian hasil belajar dilakukan oleh, ada dua teman-teman, ada oleh pendidik dan yang selanjutnya ada oleh satuan pendidik. Nah, untuk yang pertama yaitu pendidik. Nah, yang pendidik lakukan yang pertama yaitu ada menetapkan tujuan, teman-teman. Jadi sebelum masuk ke selanjutnya, dia harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada menyusun kisi-kisi. Setelah tadi menyusun tujuan, selanjutnya ada menetapkan kisi-kisi. Nah, yang selanjutnya ada membuat instrumen penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada melakukan analisa kualitas instrumen. Nah, setelah tadi membuat instrumen, sekarang ini melakukan analisa kualitas instrumen tersebut. Nah, yang selanjutnya ada mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil penilaian tersebut. Nah, setelah tadi melakukan membuat instrumen, terus dianalisa, terus di sini akan diolah, terus dianalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Nah, yang selanjutnya ada melapor hasil penilaian. Setelah berbagai semuanya dilakukan, nah ini yang selanjutnya ada melapor hasil penilaian. Dan yang terakhir ada memanfaatkan laporan hasil penilaian. Seperti itu. Nah, yang pertama ada tujuan, membuat kisi-kisi, membuat instrumen, melakukan analisa. Nah, yang terakhir memanfaatkan laporan hasil penilaian. Nah, jika tadi prosedur penilaian yang sudah dilakukan oleh pendidik, sekarang adalah prosedur penilaian yang dilakukan oleh satuan kependidikan. Nah, yang pertama ada menetapkan KKM. Nah, selanjutnya menyusun kisi-kisi. Nah, di sini sama menyusun kisi-kisi, tetapi di satuan pendidikan ini menyusun kisi-kisi dan diberi pedoman penskoran. Nah, yang selanjutnya ada analisis kualitas instrumen penilaian. Nah, sama ya, di sini juga ada analisis instrumen, yang tadi juga ada analisis instrumen. Nah, yang selanjutnya ada melakukan penilaian. Nah, yang selanjutnya ada mengolah, menganalisis, menginterpretasi, seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya ada melapor hasil penilaian dan memanfaatkan laporan penilaian. Nah, di sini hampir mirip seperti yang di satuan pendidik tadi.
Nah, tadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang instrumen penilaian. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kira-kira apa ya instrumen penilaian itu? Nah, jadi teman-teman di sini ada pengertian instrumen penilaian menurut beberapa para ahli atau beberapa orang. Nah, yang pertama ada menurut Widya Stuti pada tahun 2020. Nah, beliau menyebutkan bahwa instrumen ini merupakan alat yang memenuhi syarat akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur objek atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Nah, sedangkan pemerintah nomor 23 tahun 2016 mengatakan instrumen penilaian adalah alat yang digunakan oleh pendidik dapat berupa tes, pengamatan, penugasan, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, secara singkatnya, instrumen penilaian itu alat atau sesuatu yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk mengukur kemampuan, entah kemampuan kognitif, psikomotorik, atau afektif dari siswa itu sendiri. Nah, mengukur seperti bagaimana cara berpikirnya dia mengerti materi atau tidak, dia mengetahui materi hari ini atau tidak, dia mengetahui semua materi yang telah disampaikan guru atau tidak. Nah, seperti tadi ada yang menggunakan diskusi, ada yang menggunakan penelitian seperti itu. Nah, di sini ada yang selanjutnya itu menurut Badriah 2018 instrumen penilaian itu ada 3 kelompok teman-teman, seperti yang tadi saya katakan ya, ada 3 kelompok, yaitu instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, instrumen evaluasi hasil belajar afektif, dan yang terakhir ada instrumen penilaian. Nah, berdasarkan lampiran Permendikbud pada nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Nah, instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, substansi itu mempresentasikan kompetensi yang dinilai, kemudian konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, instrumen penilaian sendiri itu dibagi dua, yaitu instrumen tes dan juga instrumen non-tes. Nah, pertama instrumen tes. Instrumen tes itu merupakan penilaian dengan menggunakan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dengan cara seperti tindakan atau jawaban lisan atau jawaban tertulis. Seperti itu. Yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes itu menghasilkan jawaban dengan tidak menggunakan lisan atau uraian, tapi di mana itu menggunakan metode seperti observasi dan kuesioner. Yang selanjutnya ada komponen kurikulum Finlandia. Nah, Finlandia sendiri itu mempunyai kualitas pendidikan yang baik, yang mana itu disebabkan karena negaranya itu memiliki jumlah pendidikan sebanyak 5 juta jiwa dan penduduknya yang sama. Nah, pendidikan di Finlandia itu juga menganut tanpa tes gitu, tidak ada ujian nasional sampai siswa itu menyelesaikan sekolah menengah pendidikan untuk mengikuti matrikulasi ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, komponen kurikulum pendidikan Finlandia itu terdapat ada 5. Yang pertama itu tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum ini berfokus untuk pada target yang strategis dengan mengutamakan kesetaraan pendidikan dan budaya, dan terdapat di dalam strategi Kementerian Pendidikan Finlandia pada tahun 2015. Yang selanjutnya isi atau materi. Nah, Finlandia sendiri itu menerapkan sistem pendidikan yang baru didesain untuk merevisi sistem yang lama, atau dalam sistem lama anak diklasifikasikan menjadi 2, sedangkan yang saat ini itu lebih dari 99% siswa itu menyelesaikan 3 mata pelajaran mereka. Nah, setelah menerapkan itu, pemerintah Finlandia itu juga menerapkan atau melanjutkan non-sekunder wajib pendidikan dan
memilih Finlandia menggunakan kelas sebagai untuk penyaluran ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah media pembelajaran. Yang ketiga yaitu media pembelajaran atau sarana dan prasarana. Nah, di Finlandia sendiri itu pemerintah mewajibkan bimbingan konseling siswa yang berkebutuhan khusus di luar sekolah, yang di sekolah luar biasa, yang kemudian memberikan makanan gizi secara gratis, kemudian juga kesediaan antar jemput sekolah, juga ada buku teks pembelajaran dan dukung internet di perpustakaan sekolah. Yang kedua ada strategi kurikulum. Nah, pada pendidikan Finlandia sendiri itu merupakan sistem kesetaraan dengan mengutamakan penilaian dan juga penilaian yang terstruktur dalam setiap pertemuannya, dan juga ada pembagian rapor, pemberian beban tugas kepada peserta didik. Kemudian, siswa membuat sendiri target capaian pembelajaran sendiri yang dibantu oleh orang tua mereka. Nah, selanjutnya ada proses belajar mengajar. Dalam komponen kurikulum Finlandia, dalam pelaksanaan itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar pada Finlandia itu nomor 628 tahun 1998, semua anak yang tinggal di Finlandia dan memasuki usia 7 tahun berhak atas pendidikan dasarnya 9 tahun dan berakhir menyelesaikan simulasi dasar pada 9 tahun. Dan selain itu, orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anaknya untuk mengikuti wajib belajar. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Nah, pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Nah, pendidikan di Finlandia disediakan secara gratis untuk semua warga negara, termasuk biaya buku dan juga material belajar. Sistem ini memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ketiga, tidak ada ujian standar dan sistem ranking. Nah, Finlandia tidak menerapkan ujian standar di tingkat dasar dan menengah, dengan hanya satu ujian di akhir pendidikan menengah atas. Tanpa adanya sistem ranking, siswa tidak berada dalam tekanan kompetisi yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih fokus dan mendalam. Yang keempat itu fokus pada pemahaman, bukan sekedar nilai. Nah, jadi kurikulum Finlandia menekankan bahwa pemahaman konsep secara mendalam daripada sekedar akademis. Evaluasi dilakukan secara holistik dengan penilaian yang lebih berfokus pada perkembangan keterampilan dan pemahaman siswa. Yang kelima itu guru berkualitas tinggi dan seleksi ketat. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan melewati proses seleksi yang ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya individu terbaik yang menjadi pengajar, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang keenam itu ada metode pembelajaran kooperatif. Pendekatan pembelajaran kooperatif sangat ditekankan dalam kurikulum di Finlandia. Siswa didorong untuk bekerja sama dengan kelompok yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berkolaborasi. Yang ketujuh itu pendidikan berbasis riset dan inovasi. Kurikulum di Finlandia mendorong siswa untuk terlibat dalam penelitian dan inovasi. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan.
Yang kedelapan itu tidak ada sistem tinggal kelas. Di Finlandia tidak ada praktik pemisahan siswa berdasarkan kemampuan akademik. Semua siswa diajarkan dalam kelas yang sama yang menciptakan lingkungan inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun karakteristik dari kurikulum pendidikan di Finlandia, yang pertama itu ada sistem pembelajaran yang fleksibel dan konsisten. Kurikulum di Finlandia dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan afektif. Yang kedua itu ada pendidikan gratis dan inklusif.